Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Nah, di sini sedikit kita baca tadi tentang yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Tentang bagaimana iblis masuk ke dalam orang dengan cara memuliakan ibadah, lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Ini sedikit saja supaya kita hati-hati. Nah, ini tak ada di dalam kitabnya. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Wa'alam annal babal a'zam alladhi dakhala minhu iblis 'alan nas, ketahuilah bahwa bab yang paling besar yang iblis masuk kepada manusia huwa al-jahlu, yaitu kebodohan. Itu adalah pintu terbesar iblis bisa masuk mengganggu manusia, yakni adalah al-jahlu, kebodohan. Nah, waqad labisa ala katsirin minal muta'abbidin liqillati ilmihim. Banyak yang tertipu ahli ibadah. Ahli ibadah banyak yang tertipu oleh iblis karena dangkalnya ilmunya. Rajin ibadah tapi tertipu iblis karena ilmunya dangkal. Nah, karena sebagian besar mereka itu menyibukkan diri dengan ibadah sebelum memahami ilmu. Itu yang bahaya tuh kata ulama. Udah langsung fokus ibadah, suluk lagi udah tak mau berhubungan sama orang. Padahal ilmunya masih sedikit. Nah, ini yang bahaya. Wa qala Rabi' al-Khaisam. Nah, Imam Rabi' bin Khaisam itu berkata, tafaqqah summa tazil. Belajarlah fikih, kemudian beruzlahlah. Jadi jangan uzlah dulu sebelum belajar fikih. Fahami dulu ilmu fikih, baru silahkan kalau mau uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri, bersuluk. Nah, suluk ya, bahasa sini suluk juga. Suluk. Jadi jangan bersuluk dulu sebelum paham fikih. Nah, kalau kata Imam Rabi' tadi, belajar fikih dulu baru bersuluk. Artinya lepas dulu fardu ain fikih baru bersuluk. Nah, jadi fa awwalu talbisuhu alaihim isaruhu muta'abbud 'alal ilmi. Yang pertama kali dilakukan iblis adalah membuat mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Ini mohon maaf. Biasanya ya bukan maksud menyindir atau bagaimana, tapi tidak semuanya. Terkadang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari jamaah-jamaah tabligh itu kalau yang mondok bagus loh. Karena mereka juga punya pondok-pondok ilmu, tuh alim tuh bagus. Tapi terkadang kalau yang agak dakwah saja terus lupa mengaji, ini takutnya kemari dia kenanya. Sholat. Begini. Pernah guru kami itu sampai marah. Lagi mengaji begini, masuk waktu sholat, azan dia. Azan langsung, Allahu Akbar. Nah, ini yang tak betul nih begini. Nah, itu tadi takutnya kenanya di situ. Tapi tak semua. Kalau yang mondok, faham dia tuh. Nah, ini tadi. Lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Nah, ada juga kita jumpai orang-orang jamaah tabligh yang memang betul luar biasa. Yang memang ibadahnya terkawal sempurna dengan ilmu. Nah, ini yang kita mau. Nah, ya alhamdulillah lah. Kita sangat-sangat berterima kasih dengan kerja dakwahnya. Melepaskan fardu kifayah kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi, ingat, ketika mereka mengajak untuk berdakwah, seperti itu juga lah kita mengajak mereka untuk taklim, untuk mengaji. Nah, supaya tak tersalah. Nah, wal ilmu afdalu minan nawafil. Dan belajar ilmu itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Nah, itu tadi. Kemudian, di sini dikatakan, falamma tamakkana minhum bitarkil ilmi dakhala alaihim fi fununil ibadah. Ketika mereka sudah merasa tenang, merasa tak ada masalah dengan meninggalkan mengaji, meninggalkan ilmu, maka setan akan datang di segala macam bentuk ibadah. Nah, famin zalika al-istitabah wal hadas. Fayamuruhum bitulil muksi fil khala. Maka setan akan bilang, lama-lama saja kau di kamar mandi. Kenapa? Biar bersih, biar segala macam. Padahal tak baik lama-lama di WC. Nah, wadhalika yu'dil kabid. Karena lama-lama di WC itu merusak hati. Nah, yang bagi ayakuna biqadril hajah, seharusnya seukuran hajat saja, tapi dia tak tahu ilmunya. Oh, ini kan untuk bersih-bersih, ini untuk ini.
Padahal bukan. Kalau bisa sesegera mungkin, jangan terlalu lama di WC. Nah, ini ingatkan anak gadisnya, Bu, jangan sambil menyanyi-nyanyi mandi. Suruh cepat, bukan suruh lama-lama situ. Kadang perempuan, ya Allah, lamanya luar biasa kalau di kamar mandi itu. Nah, wa minhum may yuhsinu lahum isti'malul ma'il katsir di sini. Dan sebagian mereka ada yang tertipu dengan menganggap baik menggunakan banyak air. Nah, tadi menggunakan banyak air tuh. Nah, ini supaya wudhu sempurna nih, siram lagi. Padahal makruh tuh. Nah, kemudian di antaranya juga ada yang was-wasnya luar biasa. Nah, karena kurang faham terhadap ilmu tadi. Maka di sini ada satu kisah disampaikan. Nah, jadi ada seorang, ini dari Ibnu Aqil ya. Faqad hukiya an Ibnu Aqil, diriwayatkan dari Ibnu Aqil, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, laqiyahu, bertemu dengan Imam Ibnu Aqil, faqala lahu, maka dia berkata, Tuan, inni aghsilu al-udwa fa'aqulu ma ghasaltuhu. Aku kalau wudu sudah kusiram, terus dalam hatiku bergumam, belum kusiram kayaknya nih. Gitulah. Kemudian wa ukabbiru fa'aqulu ma kabbartu. Kemudian aku bertakbir salat, Allahu akbar. Lalu dalam hatiku terlintas, belum bertakbir lagi itu namanya. Nah, kan kadang itu sehingga diulang lagi. Faqala Ibnu Aqil, maka Imam Ibnu Aqil berkata, da'is salah fa innaha la tajibu alaika. Tak usah salat. Enggak wajib gua salat. Begitu jawaban Imam Ibnu Aqil. Aku ada nunggu gitu, Allahu akbar, belum lagi takbir. Allahu akbar, belum lagi takbir. Ini was-was nih. Langsung ketika itu ditanyakan apa kata Imam Ibnu Aqil? Ya udah tak usah salat, tak wajib salat kalau itu. Ditanya, loh kenapa pula? Nah, kaifa? Bagaimana mungkin dia tak wajib salat? Nah, maka kata Ibnu Aqil, qala Rasulullah bersabda, rufi al-qalam anil majnun. Tak wajib beribadah orang yang gila. Wa may yukabbir wa huwa yaqulu makabartu fahada majnun. Kalau ada orang takbir lalu dia bilang aku belum bertakbir, ya ini orang gila nih. Begitulah. Ah, ini maksudnya untuk langsung menolak was-was darinya. Aku tak gila, jadi aku jangan begitu. Nah, begitu. Ah, jadi itulah kata Imam. Nah, ini pentingnya ilmu. Jangan diturut setan yang terus menggoda kita. Banyakkan mengaji. Nah, bahkan was-was ini kadang bukan hanya di masalah ibadah, tapi masuk di masalah akidah. Kemarin kami sama santri itu baru baca satu bab. Nah, karena banyak was-was terjadi tentang masalah takfirul muslim, mengkafirkan orang Islam. Nah, di situ ada bab bahwa ketika seorang mengatakan kafir kepada orang muslim, maka dia menjadi kafir dengan banyak syarat baru jadi kafir. Bukan semata-mata, aku bilang dia kafir. Iya kalau dia kafir. Kalau dia tak kafir, aku bilang kafir, berarti aku kafir. Nah, berarti aku kafir. Aku bilang aku kafir. Kalau aku nggak kafir, lalu aku bilang kafir. Aku kapan muslimnya? Begitu terus bolak-balik. Nah, makanya difahami syaratnya betul. Di situ ulama katakan dengan beberapa syarat. Syarat yang paling utama adalah dia katakan agama Islam itu kafir, barulah dia kafir. Dia katakan tauhid yang mengesahkan Allah itu kafir, barulah dia kafir. Kalau hanya sekedar bilang kafir, enggak langsung kafir itu. Ah, tadi. Jadi akhirnya bolak-balik saja, tak dapat jawabnya. Ini bayangkan ya, kafir dia tuh. Iya kalau dia kafir. Kalau dia tak kafir, akulah yang kafir. Kafirlah aku berarti ini. Iya kalau aku kafir. Kalau aku tak kafir, aku bilang kafir. Kafirlah aku. Begitu terus kapan balik? Apakah dia ketika mengatakan itu mengatakan bahwa mengesahkan Allah, Islam itu rukun-rukun Islam itu kafir? Itulah baru kafir. Itulah baru kafir. Bukan semata-mata dia bilang orang Islam itu kafir langsung kafir. Tidak, banyak syarat. Nah, ini supaya menolakkan kewaswasan yang seperti itu. Nah, dulu Pak Isa pernah cerita. Ada orang, mau masuk Islam. Oh, bentarlah, yuk kepada tuan guru sana. Dibawa ke sana, disyahadatkan. Katanya begitu nih, saya tak tahu. Disyahadatkan. Kata tuan guru tuh, kau syahadat, kau juga syahadat. Kenapa? Kau tunda dia tuh. Orang yang menunda Islamnya seorang kafir. Dibaca menunda karena tidak ridhonya.
Kalau dia tak punya ilmunya karena kebodohannya, tak kafir dia itu. Bahkan di kitab itu barang siapa yang mengkafirkan orang karena kebodohannya, karena tak tahu dia bahwasannya seperti itu tak kafir, itu tak jatuh kafir. Tadi. Karena kebodohannya. Nah, kau kafir, kau syahadat, kau juga syahadat. Kenapa aku jadi syahadat tuh? Kau menempo. Nah, kau syahadat balik. Datang orang tuh kalau dia tak kafir, Tuhan dikafirkan. Tuhan pun kafir, semua tuh. Tak baik-baik akhirnya semua mengkafir. Tak sebegitu. Jadi banyak syarat. Nah, bahkan menempo itu kalau ada rasa tak suka dia dengan Islamnya orang tuh. Jadi agak dia tunda, udahlah nanti aja lah, Islam tak usah cepat-cepat. Itu baru bisa kafir. Tapi kalau dia bingungnya apa cemana nih caranya nih? Aku tak paham nih. Masa gara-gara begitu kafir? Tidak. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu tadi. Disitulah masuknya setan kepada orang yang asik ibadah saja tapi tak menuntut ilmu. Nah, balik kita ke kaji fikih kita. Far'un. Sampai situ kan? Far'un. Cabang masalah. Masih lanjutan dari meniga-niga kalikan yang lalu lah. Nah, ya'khudhu syakku asna al-wudu'i fi isti'abin au adadin bil yaqini. Orang yang ragu di tengah-tengah wudu itu mengambil yang yakin pada masalah menyempurnakan ataupun pada masalah bilangannya. Nah, kalau di tengah-tengah wudu, basuh tangan. Ini udah rata belum nih? Basuh lagi. Begitu deh. Atau masalah jumlah. Tadi udah 2 kali, udah 3 kali atau masih 2 kali basuh wajahnya. Ambil 2 kali. Dalam ibadah kan begitu. Kalau ragu jumlah ambil yang paling sedikit. Wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Pada masalah yang wajib dia tambah. Pada masalah yang sunnah dia tambah. Contoh yang wajib tadi. Lagi basuh tangan, habis itu ragu. Ini udah selesai atau masih belum rata nih? Wajib atau sunnah nih menambahnya? Wajib. Karena ini masalah wajib. Siram lagi. Nah, kemudian habis itu dia usap kepala. Ini udah 3 atau masih 2 nih? Berarti hukumnya apa? Masih 2. Sunnah. Itu tadi. Sunnah menambah lagi. Kenapa? Karena ini perkara sunnah. Meniga-niga kalikan itu sunnah. Nah, itu maksudnya. Walau fil ma'il mauqufi. Walaupun menggunakan air yang diwakafkan. Ada orang mensabilillahkan air. Dia mewakafkan air untuk wudu. Yang lalu kan begini. Kalau ada orang basuh wajah, udah 3 kali. Dia tambah basuh wajah yang keempat. Kalau pakai air dia sendiri, hukumnya makruh. Kalau dengan niat wudu. Kalau niatnya bersejuk-sejuk, tak makruh. Tapi kalau itu pakai air yang diwakafkan untuk wudu, dia tambah keempat kali, hukumnya haram. Kan begitu? Karena bukan wudu lagi nih, sementara airnya untuk wudu. Nah, airnya untuk wudu. Kemudian, kalau kasusnya macam tadi, dia ragu, ini 2 atau 3. Bolehkah dia pakai air yang diwakafkan untuk wudu tadi untuk menghilangkan keraguannya? Boleh, kalau itu boleh. Walaupun dengan air yang diwakafkan. Nah, amma syakku ba'dal faraghi fala yu'athir. Adapun ragu setelah selesai, maka itu tak usah lagi disusul-susul. Ini udah pernah kita bahas ya. Udah selesai wudu udah baca doa pun asyhadu alla ilaha illallah seterusnya, baru habis itu ragu. Tadi aku basuh wajah 2 kali atau 3 kali, atau tadi aku basuh kaki 2 atau udah 3. Udah kalau ini enggak ngaruh, udah tinggal aja. Bahkan yang wajib pun ditinggal. Tadi udah sempurna belum aku basuh kaki tadi ini, atau udah sempurna belum aku basuh tangan. Udah atau belum aku usap kepala nih. Sementara sudah selesai. Maka kalau seandainya seperti itu, udah dianggap beres. Nah, kalau ragu. Tapi kalau yakin wajib ulang. Nah, itu pembahasan tentang keraguan-raguan dalam wudu tadi. Kemudian
Kesunahan berikutnya dalam wudu adalah watayamun dan tayamun. Apa itu tayamun? Yakni taqdimul yamini ala yasarin. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini sunnah. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Fil yadaini warrijlaini faqat. Nah, kalau di i'anahnya ada faqat. Untuk tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki saja. Itu saja yang didahulukan kanan dulu baru kiri. Lain dari itu tak disunnahkan. Walaupun dia berpasangan. Misalnya apa? Tangan sampai pergelangan. Ini tak disunnahkan. Kanan dulu baru kiri. Ini bareng-bareng. Karena gampang. Dua telinga. Ini tak disunnahkan. Kanan dulu baru kiri. Langsung daf'atan wahidatan. Sekaligus. Karena mudah. Pipi kanan, pipi kiri. Tak usah wuduk basuh wajah kanan dulu baru kiri. Berbarengan. Kenapa? Karena mudah. Nah, tadi. Walinahwi aqta' fi jami'i a'dha'i wudu'ihi. Dan begitu juga untuk orang yang buntung. Ya, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau masih bersisa lengan tangan bawah, wajiblah dibasuh sisanya, kan begitu. Kalau seandainya tak bersisa lagi, sunnahlah atasnya, kan begitu. Ini dahulukan. Nah, kalau ada orang lengannya buntung, wajib nggak dibasuh lengannya? Tergantung. Kalau seandainya tersisa hastanya, nah tersisa ziraknya, misalnya di bawah siku tersisa 5 cm, itu wajib dibasuh. Nah, dahulukanlah yang itu dari yang kiri. Kalau seandainya tak tersisa sama sekali yang di bawah siku, buntung memang dari lengan atas, sunnah dibasuh ini. Kenapa? Karena kalau ada tangan pun, sunnah nggak dibasuh nih sampai sini? Sunnah. Maka ketika tak ada lengannya, ini sunnah. Ya udah, dahulukan juga yang situ dari yang kiri. Nah, sunnah. Nah, kalau habis sampai bahu, ya ini memang cuma ada satu lah kalau begini. Nah, apalagi yang nak dibasuh di situ? Karena lebih dari bahu tak sunnah lagi kalau itu. Wadalika, dan itu, nah kesunahan itu kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna fi tatahhurihi. Adalah Nabi itu menyukai mendahulukan kanan dari yang kiri pada masalah bersucinya, wa sya'nihi, dan segala perkaranya semuanya. Rasul itu dalam banyak perkara suka mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, ini diingat nih. Untuk nambah-nambah pahala. Entah nanti ketika timbangan amal baik dan buruk imbang. Inilah yang mungkin bakalan bisa memberatkan. Ai mimma huwa min babit takrim. Yakni dari perkara-perkara yang sifatnya mulia. Ka iktihalin. Seperti pakai celak. Ibu kalau pakai celak, dahulukan mata kanan baru mata kiri. Bapak juga, karena bercelak ini bukan cuma untuk perempuan saja. Perempuan laki sunnah bercelak bukan pas mau pergi kondangan, pas mau tidur itu sunnah bercelaknya. Jadi kalau ibu mau cari pahala pakai celak, pas mau tidur bercelak. Nah, bapak pun sunnah, kita pun sunnah sebenarnya, Pak. Kalau mau pakai celak, pinjamlah punya ibu, minta ajarilah sama istri. Gimana bercelak? Ada sunnah. Itu kalau misalnya mau bercelak, sunnahnya 3 kali oles mata sebelah kanan, 3 kali oles mata sebelah kiri. Nah, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Nah, udah tahu niatnya, Bu. Pakai mau tidur nanti pakai, Bu. Berpahala. Nah, kadang bercelak ini pas mau keluar aja pula. Nah, tidur siapa yang lihat? Kan yang bukan untuk dilihat pula. Nah, li apa bahasanya? Untuk ijla'il basar, untuk mencerahkan mata. Terlebih lagi kalau bisa dapat celak yang mereknya ismit, memang bahannya dari ismit. Nah, itu lebih sunnah lagi tuh. Ismit, saya tak tahu bentuknya kayak mana. Nah, itu sunnah yang kanan dulu baru yang kiri. Walubesin, dan memakai apa? Nahwu qamisin, misalnya pakai baju. Sunnah yang masuk tuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Nah, ya terserahlah, mau kepala dulu, yang penting kanan dulu tangan yang masuk, baru kiri. Kadang ada orang sekaligus pula dua-dua.
Tangan masuk dua baru kepala. Itu tak dapat pahala sunnahnya. Jadi kanan dulu masuk baru kiri. Nah, itu sunnahnya. Wa na'lin dan sendal. Nanti ini pulang diingat Ibu, hadirkan niatnya. Karena kalau tak hadir niatnya tak ada pahalanya. Karena disitulah letak innamal a'malu binniyat. Kebiasaan atau memang mau ikut sama Nabi, ikut sama sunnah. Nah, jadi nanti keluar nih pakai sendal kaki kanan dulu. Karena Nabi begitu. Wa taqlimi zufrin dan potong kuku. Potong kuku pun sunnah kanan dulu. Nah, ingat tata cara potong udah pernah belum? Kita udah dulu ya. Nah, tata cara potong kuku, Bu. Nah, pertama ini cara yang umum lah, cara yang paling banyak diamalkan. Ada 3 pendapat. Nah, pertama itu telunjuk kanan dulu. Telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking kanan, jempol belakangan nih, kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup sama jempol kanan. Nah, jadi ini terakhir nih. Nah, itu udahlah itu saja, ditambah yang lain nanti bingung pula. Nah, amalkan tuh, yang kanan dulu. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking kiri, kelingking kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, terakhir jempol kiri. Nah, kalau bingung kasih angka, Bu. Yang punya pulpen kasih angka 1, 2 di jarinya. Biar nanti gampang di rumah kalau mau ngamalkan. Nah, kalau tak diurut begitu dapat pahalanya tapi tak maksimal lah. Pahala potong kukunya tetap hasil, mau manapun dulu dipotong tetap hasil. Tapi inilah yang paling afdalnya. Nah, kaki pun begitu, dahulukan potong kuku kaki kanan. Tapi kalau kaki gampang. Mulai dari kelingking kanan terus berurut sampai di ujungnya kelingking kiri. Nah, itu. Kalau itu gampang aja kalau kaki. Nah, mudah. Nah, potong kuku kanan dulu. Wa halqi nahwi ra'sin. Nah, mencukur rambut, pangkas. Ini kalau pangkas, tukang pangkas ngerti sunnah, dia selesaikan dulu sebelah kanan. Baru pindah ke sebelah kiri itu. Banyakan belakang pula dulu lagi. Jadi kalau tukang pangkasnya ngerti sunnah ini, ngerti ilmunya begini, mangkas pun biasa jadi ibadah. Bang, yang kanan dulu. Habis itu baru kiri. Nah. Jadi itu sunnahnya. Dahulukan yang kanan dari yang kiri. Wa akhzin dan mengambil sunnah pakai tangan kanan. Wa ata'in dan memberi sunnah pakai tangan kanan juga. Jadi mau ngambil, mau memberi sunnah pakai tangan kanan. Wa siwakin dan bersiwak pakai tangan kanan mulai dari gigi kanan. Nah. Wa takhlilin dan menyelat-nyelati gigi pakai tangan kanan dan mulai juga dari gigi sebelah kanan. Nah, wa yukrahu tarkuhu dan dimakruhkan meninggalkannya. Nah, wa yusannut tayasuri fi dhiddihi dan disunnahkan mendahulukan yang kiri pada lawannya. Apa maksudnya? Wa huwa yaitu makana min babil ihanati wal adza, yakni pada masalah-masalah yang agak rendah ataupun yang kotor. Kastinjain seperti istinja pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kiri. Wamtikhatin dan buang ingus. Ini yang kadang agak sering lupa kita kalau buang ingus nih. Tangan kanan juga yang memencet hidung tadi. Sebenarnya sunnahnya tangan kiri. Dahulukan lubang hidung yang kiri juga lagi. Nah, kadang kan ganti-gantian tuh dah. Pokoknya kalau untuk yang tak bagus gini dahulukan yang kiri lah. Nah, wa khal'i libasin wa na'lin dan ketika melepas baju, buka baju dahulukan keluar tangan kiri. Buka celana kaki kiri dulu keluar. Nah, buka sendal kaki kiri dulu keluar. Nah, itu yang disunnahkan. Jadi ini kalau diamalin ada istihdar, ada menghadirkan niat dan ilmunya, jadi pahala semua. Ada semua jadi pahala. Dahulukan yang kanan dari yang kiri pada yang baik-baik. Nyisir rambut pun itu sunnah nanti tangan kanan. Nah,
Kalau sarung langkah kaki karena lubangnya cuma satu. Jadi yang masuk ke lubang sarung tuh kaki kanan dulu, barulah lanjut kaki kiri. Nah, ini pakai pakaian ini pun banyak betul adabnya. Nah, sunnah ketika pakai celana atau pakai sarung tuh, waktu memasukkan kaki itu sunnah dalam posisi duduk. Kita berdiri aja pakai. Padahal sunnahnya duduk tuh, duduk baru pakai. Nah, itu sunnahnya. Ya, memang lebih lebih aman dari terjatuh. Nah, apalagi celana orang sekarang sempit-sempit luar biasa. Jadi sunnah sambil duduk. Nah, kemudian berikutnya, kesunahan berikutnya dalam wudu. Wa yusannul bada'atu bi ghusli a'la wajhihi, dan disunnahkan memulai basuhan dari bagian atas wajahnya. Jadi kalau membasuh wajah, sunnah mulainya dari atas. Kebanyakan kita dari tengah, baru dinaikkan air itu ke atas. Dari tengah baru diratakan ke atas. Jadi sunnah tampung dari atas dulu, baru diratakan. Nah, sunnah dari bagian atas ke bawah. Nah, wa atrafi yadaihi wa rijlaihi, dan memulai basuhan dari ujung-ujung tangan, jari tangan, dan ujung-ujung jari kaki. Teruslah berjalan ke siku, teruslah berjalan ke tumit airnya. Wa in sabba alaihi ghairuhu, walaupun dituangkan oleh orang lain. Ini di sini ulama beda pendapat. Ada ulama yang berpendapat, Imam Ibnu Hajar berpendapat, kalau nuang sendiri mulai dari ujung jari menuju ke siku. Kalau seandainya dituangkan orang lain, mulai dari siku dulu berjalan ke ujung jari. Nah, jadi itu ada tulisan begitu. Imam Romli juga begitu. Kalau pakai keran air pancur, itu sunnahnya siku dulu baru ujung jari jalan airnya. Ini satu pendapat. Tapi yang dikuatkan di dalam kitab Majmu', mau bagaimanapun caranya, sunnah tetap jari dulu terus ke siku. Mau nuang sendiri, dituangkan orang lain, mau pakai keran atau bagaimana, pokoknya jari dulu baru ke siku. Karena arah ayatnya kan begitu, ilal marafiq. Nah, sampai ke siku. Artinya siku itu tujuan akhir kan begitu. Nah. Wa akhdul ma'i ilal wajhi bi kaffaihi ma'an, dan sunnah ketika membasuh wajah itu mengambil airnya dengan kedua tangan. Nah, jangan satu tangan saja. Ini kalau wudu pakai tangan ya. Kalau pakai gayung ya dengan gayungnya itu udah memadai. Ini kalau wudu pakai tangan sunnah dua-dua tangannya menampung begitu. Nah, biar banyak airnya. Nah, wa wad'u ma yaghtarifu minhu an yaminihi, meletakkan ember berisi airnya di sebelah kanan. Wa ma yusabbu wa ma yasubbu minhu an yasarihi, gayungnya sebelah kiri. Jadi diletakkanlah yang seperti itu. Nah, wa walaun, dan sunnah berikutnya adalah muwalah. Muwalah, apa bahasa kita? Berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, tak ada jeda yang lama. Itu sunnah dalam wudu. Artinya apa? Kalau ada jeda yang lama pun ya sah wudunya, tapi kurang bagus. Nah, wala baina af'ali wudu'in, antara perbuatan wudu. Mualah itu habis basuh wajah, langsung basuh tangan. Habis basuh tangan, langsung usap kepala. Habis usap kepala, langsung telinga. Habis itu langsung kaki, tanpa jeda yang lama. Itulah namanya mualah. Itu sunnah. Perhatikan, itu sunnah. Kalaupun tidak mualah, maka wudunya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Nah, misal habis basuh wajah 3 kali, nah menjerit anaknya, "Ma, udah main." Misal sinetronnya maksudnya. Wah, sayang betul dia tertinggal sedetik pun kalau bisa jangan tertinggal. Ditinggal wudunya. Nonton dulu. Nonton lama tuh dah. Nonton. Habis itu balik kamar mandi. Sampai mana aku tadi wudu? Sampai muka udah siap. Wajib ulang atau boleh sambung? Sambung. Kalau diulang justru buang-buang air, nanti hukumnya makruh.
sambunglah. Tapi pahala berkurang nih kalau sudah terlalu lama begitu. Nanti ada ukurannya. Kalau sudah terlalu lama nanti pahalanya berkurang. Sah nggak wudunya? Sah. Nah tadi. Nah selama nggak batal ya. Nah, kalau seandainya pas nonton sinetron tadi itu ada batal, ya ini wajib diulang dari awal. Nah, jadi baina af'ali wudu is-salim. Nah, antara perbuatan wudu orang yang sehat. Kalau orang nanti yang punya penyakit seperti istihadah ataupun salisul baul, nah maka itu harus ataupun wajib mualat. Yang salisul baul, netes-netes terus air kencingnya, itu nggak boleh putus-putus wudunya. Putus makin banyak yang menetes. Nah, maka kalau dia harus segera. Nah tadi. Ukurannya apa? Ukuran mualah sebenarnya lama ini. Bi ayyushra'a fi tathhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu. Jadi ukurannya bahwa habis wajah dia langsung sambung tangan sebelum wajahnya itu kering. Wah lama tuh berarti. 5 menit atau kita bilang lah 3 menit, bahkan 5 menit belum kering tuh kayaknya tuh. Jadi sebenarnya mualahnya agak lama. Basuh wajah, diam, entah kemana, tapi wajahnya masih basah terus. Nah, lalu balik lagi wudu, itu masih mualah namanya tuh. Itu masih mualah. Nah, tapi dengan catatan, nah cuacanya standar, suhu tubuhnya juga standar. Jangan pula cuacanya panas sekali, suhu tubuhnya pun panas sekali, akhirnya cepat kering, kalau itu pun tidak. Nah, ukuran mualahnya dari mana? Dari basuhan pertama atau basuhan ketiga nih? Kan begitu. Yang jadi ukuran basuhan terakhir. Nah, dari situlah titik startnya, putus atau tidaknya mualah. Nah, jadi itu pengertian mualah. Tapi lama sebenarnya nih. Kalau muka basah nggak dielap, lama keringnya itu kalau mau nunggu kering sendiri. Nah, wadhalika dan perkara itu lilittiba'i karena mengikut kepada baginda Nabi, wa khurujan min khilafi man aujabahu dan keluar dari perbedaan pendapat dari orang yang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkan mualah? Imam Malik. Imam Malik itu mewajibkan mualat, nggak boleh putus-putus itu. Nah, kalau Imam Syafi'i sunnah. Nah, jadi ini tadi. Jadi di sini memang ada 2 dalil. Imam Malik bukan tak punya dalil. Imam Malik punya dalil. Jadi ada seorang sholat, kemudian dilihat oleh Rasulullah. Ada sebagian, ada lum'ah, ada setitik atau seukuran 1 dinar di kakinya yang tak basah dengan air wudhu. Rasulullah tengok tuh, loh ini kaki kok nggak kena nih air wudhu nih seukuran 1 dinar. Maka disuruh Rasulullah untuk mengulang wudhunya. Kalau mazhab kita diulang nggak wudhunya nih? Enggak, cukup basuh kaki yang nggak kena air itu saja. Tapi di hadis itu disuruh ngulang. Kenapa? Kata Imam Malik, karena sudah lama pisahnya. Nah, tadi karena sudah terlalu lama pisahnya, makanya wajib mualat. Ini udah putus mualat, wajib diulang wudhunya. Nah, ini kata Imam Malik. Imam Syafi'i, wah ini kalau kita cuma tak tahu apa dalil kita, habis kita. Wah itu hadis begitu. Hadis Imam Syafi'i dalilnya apa? Apa dalil mualat gitu? Apa dalil tidak wajibnya mualat? Kalau yang tadi itu dalilnya mazhab Maliki. Disampaikan orang mazhab Maliki begitu, bingung kita, pindah mazhab kita. Udahlah, itulah betul kayaknya. Padahal tak akan Imam Syafi'i menyampaikan satu hukum kecuali akan harus ada dalilnya. Pernah Rasulullah berwudu, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala. Sampai diusap kepala datang orang, ya Rasulullah, si fulan meninggal. Ayolah ke sana, tolong doakan, tolong sholatkan. Berjalan, jauh jalannya. Sampai di tempat orangnya, Rasulullah usap khufnya. Rasulullah usap khufnya. Artinya apa? Melanjutkan
wudu. Habis itu Rasulullah sholat. Maka dari situlah Imam Syafi'i berpegang bahwasannya mualah tidak wajib. Karena jalan Rasulullah dari habis wudu menuju ke tempat orang yang meninggal itu agak jauh. Agak lama pun jalannya. Ternyata sampai sana tak diulang wudunya. Padahal tadi wudu masih sampai kepala. Ternyata sampai sana langsung diusap kaki atau khufnya. Nah, maka Rasulullah langsung sholat. Ini diambil dalil oleh ulama-ulama kita mazhab Syafi'i. Nah, jadi gimana nih netapin dua dalil yang bertentangan gini? Ini lagi kerja ulama nih, kalau kita nggak sanggup kita. Jadi dalil kami kata mazhab Maliki tak dipakai. Nah, Imam Syafi'i bilang hadisnya mursal dan dhaif. Nah, tadi. Ya, ini kapasitas Imam Syafi'i bisa menilai gitu. Nah, coba orang Wahabi disampaikan begini kalau nggak keteteran, baliklah situ ke Al-Quran dan hadis. Jumpa hadis bertentangan gitu gimana? Kalau nggak ujungnya kepada ulama juga. Nah, wajib nggak mualat dalam wudu? Mereka bilang wajib. Tunjukkan hadis mazhab Syafi'i. Oh, tak wajib lah berarti, kata. Tunjukkan hadis mazhab Maliki. Cemana lah ini? Udah bingung deh. Udahlah, tanya ulama, kenapa nggak semuanya saja sok-sokan kalian balik kepada Al-Quran dan hadis? Nah, jadi udah terlalu dangkal ilmu kita. Janganlah sok lagi untuk hadis. Ya Allah, hadis banyak, yang bertentangan pun banyak. Cemana coba nilainya? Nah, belum kapasitas kita. Nah, Imam Syafi'i itu 15 tahun baru balik tuh ya. Itu kata Imam Malik udah layak jadi mufti. Kalau bahasa kita di sini udah layak jadi ketua MUI gitu. Umur 15 tahun baru balik. Kelas berapa tuh? 3 SMP. Nah, kelas 2 SMP pun masih layak jadi mufti yang ngasih fatwa begitu. Berarti cerdasnya seperti apa? Nah, ini orang-orang yang balik Al-Quran hadis. Nah, umur 15 tahun masih ngapain lagi? Allah. Masih Iqra 3 lagi. Allah. Jadi tadi nah. Jadi dalilnya ada semuanya. Dalilnya ada. Nah, cuma tahapan kita belajar, kita masih belajar hukum lah. Belajar dalil nanti dulu. Nah. Wa yajibu lisalisin, dan wajib mualat ini bagi orang yang salisul baul. Salisul baul itu artinya terus-menerus menetes air kencingnya. Ada salisul rih, terus-menerus keluar anginnya. Nah, kalau salisul baul ini agak repot memang wudunya. Pertama, wudunya 1 kali wudu cuma boleh untuk 1 sholat fardu. Nah, yang kedua wudunya harus sudah masuk waktu. Kemudian berikutnya harus istinja dulu sebelum wudu. Setelah itu pakai penambal, pakai penyumbat, pakai pembalut. Setelah itu pun berwudu. Berwudunya bukan sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas, tapi sengaja aku berwudu untuk membolehkan sholat. Niatnya seperti itu. Wudunya harus mualah, tak boleh putus-putus. Habis wudu menuju sholat tak boleh berleha-leha lama-lama, kecuali menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan untuk sholat. Setelah sholat, nah kalau mau sholat sunnah silakan, kalau mau sholat fardu harus lakukan yang semua tadi balik. Nah, agak repot. Nah, itu begitulah. Ya. Allah, jam berapa? Jam 10. Nah, cukup dah saya, setengah jam. Akan datang lagi nih, tapi bentar dulu. Iya, masih banyak lagi. Dah akan datang nanti ta'ahudi aqibin wa muqim.